Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Akuntansi Angkatan 2019 akan mempresentasikan materi pendapatan. Yang pertama, pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal suatu entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Ada dua, yaitu ketika probable bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Yang kedua, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Yang pertama, tipe transaksi penjualan dari persediaan. Pendapatan didapat dari penjualan dan waktu pengakuan, tanggal penjualan atau saat pengiriman. Yang kedua, tipe transaksi pemberian jasa. Pendapatan dari jasa, waktu pengakuan, jasa telah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, tipe transaksi perizinan penggunaan aset. Pendapatan dari sewa, bunga, dan royalti. Dan pengakuan pendapatan seiring waktu atau saat aset digunakan. Yang keempat, penjualan aset selain dari persediaan. Pendapatan tersebut diperoleh dari keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Dan waktu pengakuan pendapatan, tanggal penjualan atau pertukaran aset tersebut. Pengakuan pendapatan. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang diterima. Pengakuan dapat ditunda jika: pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, atau penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima, dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan atau financing arrangement, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Suku bunga tersirat dapat ditentukan dari suku bunga yang berlaku untuk instrumen sejenis dari penerbit yang memiliki peringkat kredit sepadan atau suku bunga yang mendiskonto nilai nominal instrumen menjadi harga penjualan barang atau jasa saat transaksi. Jika barang atau jasa dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang serupa, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Jika barang dijual dan jasa diberikan untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa yang tidak serupa, maka pertukaran tersebut dianggap sebagai transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi. A. Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. B. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektivitas atas barang yang dijual. C. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. D. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut. E. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal. Penjualan tagih dan tahan bill and hold. Pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapatan diakui pada saat pembeli memperoleh hak milik apabila
A. Kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. B. Barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. C. Pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan D. Syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Pendapatan jasa. Hasil transaksi penjualan jasa dapat diestimasi secara andal. Penjualan diakui dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan. Dapat diestimasi dengan andal jika memenuhi kriteria berikut. A. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. B. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. C. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. D. Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Program loyalitas pelanggan. Program loyalitas pelanggan digunakan entitas untuk memberi insentif kepada pelanggan untuk membeli barang atau jasa yang mereka jual. Ketika pelanggan sering membeli barang atau jasa kemudian memberikan poin penghargaan kepada pelanggan disebut poin. Penghargaan tersebut dapat ditukar dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga. Perlakuan akuntansi untuk pengakuan pendapatan yang terkait dengan program loyalitas pelanggan diatur dalam PSAK nomor 23 pendapatan paragraf 12 dan dibahas dalam ISAK 10 program loyalitas pelanggan. Nilai wajar imbalan diterima dengan penjualan awal harus dialokasikan antara poin dengan komponen lainnya. Imbalan yang dialokasikan poin penghargaan dengan nilai wajarnya yaitu poin penghargaan dijual secara terpisah. Jumlah pendapatan yang diakui berdasarkan jumlah poin telah ditukar secara relatif diperkirakan akan ditukar. Dalam hal pelanggan membeli pakaian dan voucher, ada dua cara untuk mengalokasikan pendapatan untuk voucher, yaitu metode residual dan metode nilai wajar relatif. Pengungkapan terkait pendapatan disajikan di laporan keuangan. Entitas mengungkapkan hal berikut dalam catatan atas laporan keuangan. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan. 2. Jumlah pos yang signifikan dari total pendapatan yaitu penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dividen. Ketiga, jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang dan jasa untuk setiap pos pendapatan yang signifikan. Kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasi untuk konstruksi suatu aset tunggal, seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan atau aset berhubungan sama lain yang saling tergantung dalam rancangannya. Dalam perlakuan akuntansi, kontrak konstruksi diatur dalam PSAK 34 kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi tersebut ada dua jenis, yaitu 1. Kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Kontrak harga tetap itu di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan. Sedangkan kontrak biaya plus, kontrak yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya ditambah imbalan persentase yang ditentukan. Kontrak konstruksi jangka panjang. Adapun pendapatan yang disetujui dalam kontrak, yang pertama yaitu penyimpangan, yang kedua klaim, dan yang ketiga pembayaran insentif. Penyimpangan, konstruksi dari pelanggan untuk mengubah ruang lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan kontrak. Yang kedua, klaim, jumlah yang diminta kontraktor kepada pelanggan sebagai penggantian untuk biaya yang tidak masuk kontrak. Yang ketiga, pembayaran insentif, yaitu jumlah tambahan yang dibayarkan kepada kontraktor apabila standar pelaksanaan yang telah ditentukan terlampau.
pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Adapun dua metode, yang pertama, metode presentasi penyelesaian. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja suatu periode. Perusahaan harus menggunakan metode ini ketika konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi terpenuhi. Kedua, metode biaya terpulihkan. Metode ini pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Perusahaan menggunakan metode ini hanya ketika tidak dapat memenuhi kondisi yang diisyaratkan untuk menggunakan metode penyelesaian. Metode presentase penyelesaian. Salah satu dasar penentuan yang paling populer yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost to basic. Formula cost to basic. Presentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang telah terjadi sampai akhir periode dibagi estimasi total biaya yang paling mutakhir. Formula total pendapatan dan laba. Akumulasi pendapatan yang diakui akhir periode sama dengan presentase penyelesaian dikali laba. Pengukuran pendapatan. Formula. Pendapatan periode berjalan sama dengan laba yang diakui sampai akhir periode dikurangi laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.